kalau kita lihat di antara semua program Jokowi, memang banyak yang bukan ide orisinil dari Pak Jokowi. Karena sebetulnya ide itu murah dan banyak ide-ide bagus. Yang mahal, yang sulit adalah eksekusi mewujudkan ide itu menjadi kenyataan. Minggu lalu Presiden Jokowi meresmikan sirkuit Mandalika dengan menjajal ngebut naik motor modifikasi warna hijau kesayangannya. Mungkin ada rasa nggak percaya untuk sebagian orang Indonesia. Memangnya bisa kita Indonesia yang sering disebut negara berkembang punya sirkuit balapan secanggih Mandalika? Sirkuit Mandalika konon termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Di tengah-tengah kegembiraan atas hadirnya sirkuit dan juga kawasan wisata eksklusif Mandalika, seperti biasa muncul perdebatan, terutama di media sosial. Perdebatan ini terkait berebut klaim soal siapa yang berjasa dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus para wisata Mandalika ini. Yang pasti, di masa pemerintahan Pak Jokowi, pembangunan Mandalika memang benar-benar nyata dan terlihat hasilnya. Meskipun memang visi menjadikan Mandalika sebagai destinasi yang menyerupai Bali sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pemerintahan Presiden SBY. Dan ini yang sebetulnya menarik, yaitu bagaimana Pak Jokowi menyikapi cita-cita dan rencana pembangunan dari para pendahulunya. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal sikap kepemimpinan Pak Jokowi ini, supaya lebih jelas, mari kita dalami dulu cerita berliku-liku soal Mandalika ini. Rencana mengembangkan kawasan Mandalika menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata, jadi tujuan wisata premium, itu sudah ada sejak tahun 80-an yang lalu. Yang mencetuskan pertama kali namanya Job Ave. Pak Job Ave ini sangat terkenal pada masanya, ya zaman saya SD kira-kira, terutama di kalangan pelaku industri pariwisata. Karir Job Ave ini unik, dia ini keturunan Belanda. Karena Pak Job Ave ini bisa 4 bahasa asing, maka dia direkrut oleh Kementerian Luar Negeri. Tahun 1972, setelah malang melintang sebagai diplomat, dia menjadi kepala Istana Kepresidenan, mengurusi rumah tangga dan protokoler istana saat itu. Disinilah Pak Job Ave mulai dekat dengan Presiden Soeharto. Selanjutnya Pak Job Ave kemudian diangkat menjadi Dirjen Pariwisata di tahun 1980-an. Pada masa inilah lahir ide untuk membuat Bali baru. Indonesia kita tahu sangat luas. Masa sih yang dikenal cuman Bali-Bali lagi? Nah, pikiran seperti itu udah ada sejak lama. Sejak tahun 80-an juga sudah dipikirkan. Pilihan kemudian jatuh ke pulau yang tidak jauh dari Bali. Ada di sebelahnya, sebelah timur, yaitu Pulau Lombok. Ini sebetulnya sangat masuk akal karena dekat dengan Bali, banyak kesamaan alam antara Bali dan Lombok. Khususnya soal pantai pasir putih yang dicari-cari banyak wisatawan mancanegara. Akhirnya ditemukan kawasan indah di selatan Pulau Lombok. Waktu itu, daerah selatan Pulau Lombok masih belantara. Letaknya jauh dan terpencil dari Mataram, ibu kota Lombok saat itu. Dulu, keramaian dan kemajuan di Lombok terpusat di kawasan utara pulau itu. Bagian selatan pulau boleh dikata sedikit terjamah manusia. Tetapi, ada investor yang tertarik dan nekat mendirikan hotel bintang 4 di tempat terpencil Lombok Selatan itu. Berdirilah Hotel Novotel Kuta Lombok di tahun 1997. Novotel didirikan karena investornya mengira Mandalika akan segera jadi Bali kedua. Tapi ternyata krisis ekonomi dahsyat tahun 98 melanda. Ekonomi kita berantakan hancur lebur. Pada saat sulit seperti itu, mana kepikiran melanjutkan pembangunan Mandalika sebagai Bali kedua. Selama 25 tahun hingga sekarang, Novotel jadi satu-satunya hotel bintang 4 brand hotel internasional yang hadir di Mandalika. Mandalika punya pantai yang sangat indah, tapi sepi karena sangat sulit dijangkau. Lebih dari 10 tahun berlalu, pada pemerintahan SBY, Mandalika kembali mendapat perhatian. Ide membangun Bali kedua kembali menjadi wacana lagi. Pada saat itu, Lombok sudah tergolong maju pariwisata. Tetapi kegiatan wisata masih berpusat di
pantai barat, yaitu Pantai Senggigi, yang pasirnya sayangnya tidak putih. Di era pemerintahan SBY ini dibangun bandara baru, letaknya di tengah-tengah pulau, sehingga menjadi lebih dekat ke Mandalika di selatan. Pada masa SBY ini juga dicetuskan kembali pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Presiden SBY saat itu melakukan groundbreaking di tahun 2011. Sayangnya, di masa SBY, pembangunan di Mandalika tidak banyak kemajuan. Setelah groundbreaking, tidak banyak yang terjadi. Novotel tetap kesepian sebagai brand internasional yang ternama sebagai satu-satunya hotel yang hadir di Mandalika. Barulah di masa Presiden Jokowi, apa yang Presiden SBY tidak bisa diselesaikan, dilanjutkan kembali oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sendiri memiliki visi yang sangat jelas soal pariwisata ini. Pak Jokowi ingin mendorong kedatangan turis mancanegara. Dari sejak awal Pak Jokowi jadi presiden, beliau memberikan tugas yang sangat jelas ke Menteri Pariwisatanya, yaitu target kedatangan turis asing harus naik 2 kali lipat dari sekitar 10 juta pada tahun 2004 menjadi 20 juta. Untuk itu Indonesia harus memiliki tujuan wisata internasional yang beragam, bermacam-macam. Tidak bisa dong hanya mengandalkan Bali saja. Maka muncul program 10 destinasi pariwisata unggulan. Dari 10 itu kemudian dikerucutkan lagi, difokuskan lagi jadi 5 destinasi super unggulan. Sekarang ini pemerintah fokus mengembangkan 5 destinasi super unggulan ini. Apa itu? Ada Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo dengan Pulau Komodonya, Cikupang di Sulawesi Utara, dan Mandalika di Lombok. Pembangunan pariwisata Mandalika pun dipercepat. Bukan hanya kawasan Mandalikanya saja yang dikembangkan, tapi yang juga tidak kalah penting adalah membangun infrastruktur penunjang Mandalika. Di era Presiden Jokowi ini juga dibangun jalan baru yang lebar yang langsung menghubungkan bandara di Lombok dengan kawasan Mandalika. Berkat jalan ini yang tadinya perlu 45 menit ke Mandalika, sekarang tinggal 10-15 menit saja. Selain itu kita tahu dibangun juga sirkuit. Soal pembangunan sirkuit MotoGP sudah dibahas oleh teman-teman saya di kanal 2045 TV ini. Ada satu hal lagi yang menarik. Sekarang ini Hotel Novotel juga sudah tidak sendirian lagi. Di dekatnya dibangun Hotel Pullman, sebuah resort bintang 5. Hotel ini dibangun dengan investasi 700 miliar rupiah. Rencananya kawasan Mandalika ini akhirnya akan memiliki sekitar 10.000 kamar hotel. Untuk mencapai itu, komitmen investasi yang masuk ke Mandalika dikabarkan sudah berjumlah 17 triliun rupiah. Ini datang dari investor mancanegara, termasuk dari negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Nah, jadi semakin baik infrastruktur, pastinya Mandalika pun akan semakin ramai. Ada satu lagi yang jarang dibahas soal Mandalika ini. Di dekat Mandalika, diam-diam sudah selesai dibangun sebuah dermaga pelabuhan yang disebut Gili Mas. Dermaga ini penting sekali karena mampu disandari kapal-kapal pesiar raksasa. Jadi bisa dibayangkan bakal ramenya Mandalika dalam 1-2 tahun ke depan. Turis akan berdatangan. Bisa menggunakan pesawat terbang, direct flight dari negara masing-masing ke Mandalika, atau bisa juga menggunakan kapal-kapal pesiar raksasa. Di sini kelihatan lagi kepintaran dan keberanian Presiden Jokowi. Presiden Jokowi membuka mata terhadap warisan-warisan dari para pendahulu. Presiden Jokowi tidak pernah membuang begitu saja ide-ide, rencana-rencana besar yang dibuat oleh presiden-presiden sebelumnya. Ini adalah kelebihan Jokowi, yaitu yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaharui, diperbaiki, dan yang belum ada dibuat. Kalau kita lihat di antara semua program Jokowi, memang banyak yang bukan ide orisinil dari Pak Jokowi. Karena sebetulnya ide itu murah dan banyak ide-ide bagus. Yang mahal, yang sulit adalah eksekusi mewujudkan ide itu menjadi kenyataan. Disinilah Presiden Jokowi sangat canggih dalam membuat ide menjadi kenyataan. Misalnya, ide ibu kota baru, idenya sudah ada, sudah lama sejak zaman Soekarno. Ide jalan tol Trans Jawa itu sebetulnya bagian dari rencana Asian Highway. Apa itu Asian Highway? Sebuah jaringan jalan tol sepanjang 3
13.000 km yang menghubungkan Bali, Jawa, Sumatera, Singapura hingga ke Iran. Asian Highway Project ini dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh 32 negara termasuk Indonesia. Kalau selesai, Asian Highway ini akan jadi rangkaian jalan tol sepanjang 140.000 km melintasi 32 negara. Tapi tentu, pembangunan bukan cuma soal jalan tol saja. Misalnya, pemerintah sudah lama meminta Freeport membuat smelter, bahkan sejak di era Presiden SBY. Tapi di era Presiden SBY itu, Freeport selalu bisa dan berhasil menghindar dari kewajiban. Baru di tahun 2018, kita berhasil mengambil kendali Freeport, dan di bulan Oktober tahun ini, Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Masih banyak lagi proyek-proyek lama yang oleh Presiden Jokowi selesaikan rampungkan. Misalnya MRT Jakarta yang sekarang sudah jalan bisa dinikmati, itu direncanakan sejak tahun 1985. Dan masih banyak proyek lagi. Memang selalu ada alasan, 1001 alasan kenapa proyek bisa mangkrak. Kalau dicari-cari pasti ada aja alasannya, pasti ada aja hambatannya. Tapi yang pasti memang perlu pemimpin yang berani untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mangkrak. Kita semua bersyukur tentunya selama memimpin Indonesia, Pak Jokowi punya keberanian dan kemampuan mendobrak segala yang mangkrak itu. Kita kembali ke Mandalika. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika? Yang banyak dikelihatan di media memang banyaknya tentang sirkuit balapnya saja. Itu memang canggih. Tapi KEK Mandalika bukan cuma sirkuit balapan saja. Sirkuit Mandalika berperan sebagai pemicu awal. Dengan adanya sirkuit itu, Mandalika didorong menjadi pelopor sport tourism di Indonesia. Apa sih sport tourism itu? Emang penting. Kedengarannya mungkin sepele, tapi kenyataannya sport tourism itu memiliki dampak yang berlapis-lapis. Sebagai contoh nih ya, kita perhatikan World Superbike Championship 2021 yang akan diselenggarakan di Mandalika November ini. Karena pandemi, penonton WSBK 2021 ini akan dibatasi sampai 25.000 orang saja. Tapi dari 25.000 orang saja ini, wisatawan yang hadir dari seluruh dunia pasti perlu banyak hal. Yang pasti perlu tempat menginap. Saat ini ada setidaknya 200-an hotel dan ratusan villa dan berbagai bentuk penginapan di seluruh Lombok yang bisa menampung turis-turis ini. Tapi bukan itu saja, karena acara yang digelar adalah MotoGP atau WSBK, sebuah acara bergengsi kelas dunia, pastinya tamu yang hadir punya daya beli yang cukup tinggi. Tidak mungkin kalau turis-turis ini hanya datang nonton balapan lalu diam saja di kamar. Gak mungkin. Mereka akan keliling pulau, makan-makan, dan mencari hiburan lainnya. Kegiatan para turis ini akan merangsang ekonomi di seluruh Lombok. Bahkan berdasarkan perhitungan ITDC, lembaga yang mengurus turis di Indonesia, untuk satu saja acara MotoGP atau WSBK World Superbike Championship itu yang diadakan di Mandalika, nilai ekonomi yang dibangkitkan tidak kurang dari 500 miliar rupiah dari satu acara. Bahkan dalam proses pembangunan sirkuit itu tidak tanggung-tanggung hampir 60.000 tenaga kerja lokal terserap hingga tahun 2025 nanti. Puncaknya saat sudah beroperasi penuh tahun 2025 nanti, KEK Mandalika diproyeksikan bisa menarik 2 juta wisatawan asing per tahun. Dari situ, ratusan ribu tenaga kerja, terutama lokal, terserap di kawasan ini dan di sekitar. Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, bisa menatap masa depan yang jauh lebih sejahtera. Bercermin dari Mandalika ini dan macam-macam proyek yang diselesaikan oleh Presiden Jokowi, bisa kita simpulkan bahwa supaya Indonesia jadi benar negara maju, harus ada pembangunan yang berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak bisa kita kalau ganti presiden, lantas ganti kebijakan. Itulah yang dilakukan Presiden Jokowi, melanjutkan pembangunan. Dari studi kasus pembangunan KEK Mandalika ini saja, kita bisa belajar 2 hal penting gaya kepemimpinan Jokowi. Pertama, Jokowi fokus pada proyek-proyek yang multiplier efeknya tinggi atau proyek-proyek yang keuntungan ekonominya berkali-kali lipat dan bersifat jangka panjang. Kedua, Jokowi fokus meraih sukses kecil yang bisa cepat dicapai. Tetapi sukses kecil ini akan terus bertumpuk sehingga menjadi sukses sangat besar di masa depan. Istilahnya, Pak Jokowi itu mencari low hanging fruit atau buah-buah yang dekat yang bisa kita petik terlebih dahulu. Setelah buah dekat kita petik, lalu menjadi modal untuk memetik buah-buah lain
lain yang lebih tinggi di atas pohon sana. Ini tidak mudah bagi seorang presiden sebagai pemimpin nomor 1 di negeri ini. Karena seorang presiden kadang egonya itu besar sekali. Mereka tidak suka alias gengsi jika melanjutkan apa yang sudah ada. Ingin segalanya sesuatu yang baru. Tapi Pak Jokowi mampu mengendalikan egonya ini. Pak Jokowi tidak berbuat demi gengsi semata, tapi demi anak cucu kita di jauh masa depan nanti. Jokowi tidak pernah meninggalkan apa yang sudah baik. Jokowi memilih melanjutkan yang sudah baik, menuntaskan yang mangkrak, dan membangun yang belum ada. Inilah salah satu keteladanan kepemimpinan Pak Jokowi untuk presiden-presiden selanjutnya. Jaga kelanjutan pembangunan untuk Indonesia maju. Karena kemajuan hanya bisa dicapai jika kita mampu merangkai masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu rantai yang tidak terputus. Sekian, sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya.